Halo guys, senang bertemu lagi di Diksi. Manusia adalah makhluk paling kompleks yang diciptakan Tuhan. Ada nafsu, ada pula akal. Lo dan gue bisa menjadi lebih buruk dari iblis, di sisi lain bahkan bisa lebih mulia dari malaikat. Karenanya, gak bisa dipungkiri terdapat banyak manusia dengan sisi gelap psikologi di diri mereka. Sebelum dimulai, gue rekomendasiin lo buat tonton video Diksi tentang mengenal diri dari pemikiran Socrates. Tujuannya agar lo dapat memahami alur konstruktif yang terbangun di video ini. Well, teman-teman, pembahasan kali ini agak sedikit sensitif. Dan seperti biasa, gue bakal awali dengan pertanyaan. Apakah lo pernah merasakan bahwa ada sesuatu jahat yang bersembunyi di balik beberapa orang baik yang lo kenal? Atau terkadang, setiap lo bertemu dengan orang-orang baru, lo merasa bahwa sikap yang mereka tunjukkan itu memang bener-bener orang baik. Tetapi di saat bersamaan muncul dalam pikiran lo, apakah orang itu memang benar-benar baik atau hanya manipulatif? Lantas kenapa lo bisa berpikiran seperti itu? Ini karena sebenarnya manusia memang gak lepas dari sifat buruknya dan ada beberapa sifat buruk yang harus banget lo waspadai. Nah, dari pertanyaan itu, kali ini gue akan ngebahas tentang dark psychology, yang tentunya akan membuat gue dan lo bisa menilai orang-orang di sekitar dan tetap pada kehati-hatian. Video pembahasan kali ini gue anggap spesial karena di dalam video ini ada kasus yang diangkat dari kisah nyata temen gue sebagai dampak dari sisi gelap seorang mafia. Dan gue akan sharing bersama lo tentang dark psychology atau sisi gelap manipulasi manusia. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di skip, karena banyak poin-poin yang harus lo ketahui dan temukan jawabannya agar lo mendapatkan insight secara utuh dan bisa diterapkan dalam keseharian lo. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel ini dengan cara subscribe agar lo mendapatkan insight baru setiap harinya dari Diksi. Ada sisi menarik dalam dark psychology, yaitu bagaimana orang secara sadar maupun gak sadar mengetahui bahwa sisi gelapnya bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan atau bahkan menyakiti orang lain. Nah, inilah hal-hal yang bakal gue gali dalam dark psychology. Dark psychology ini memberikan pengetahuan kepada gue dan lo tentang sifat buruk manusia. Bagaimana orang bisa melakukan pencucian otak secara halus menggunakan taktik, motivasi, dan manipulasi demi meraih apa yang dia inginkan. Sifat dark psychology umumnya dipakai oleh para scammer atau penipu, bahkan seorang mafia dengan didesain secara rapih sehingga orang yang dicuci otaknya tidak menyadari hal itu. Seberapa halus praktik itu sampai orang pun gak menyadarinya? Lalu pentingkah lo mempelajari dark psychology dalam hidup lo? Jawabannya sangat halus dan amat sangat penting. Mengapa? Mari kita bahas. Kalau lo pernah menonton serial Criminal Minds atau Detektif, lo akan familiar dengan organisasi Behavioral Analysis Unit atau BAU yang berada di bawah Federal Bureau of Investigation atau FBI. Nah, orang-orang yang bekerja di BAU itu bukan sembarang orang guys. Mereka menggunakan ilmu kriminologi dan psikologi untuk melakukan analisis dan profiling mengenai tindakan para pelaku kriminal. Dan salah satunya adalah sisi gelap manipulatif seseorang atau dark psychology. By the way, di Indonesia ada kok salah satu contoh seseorang yang berprofesi sebagai pebisnis sekaligus pengamat teroris. Beliau adalah Mardigu Wowik Prasantyo atau biasa kita kenal dengan Bosman Sontoloyo. Beliau seorang sarjana psikologi dalam bidang Criminal Mind and Forensic Investigation di San Francisco State University. Tentu banyak kasus-kasus yang sudah ditanganinya. Well, kembali lagi ke topik. Seberapa parah dark psychology? Parahnya nih ya, orang yang memanfaatkan sisi dari dark psychology saat ini nggak perlu lagi untuk bertemu langsung dengan target mereka untuk dicuci otaknya. Tetapi mereka juga bermain secara halus melalui media digital yang akan mengarah pada digital crime atau kejahatan digital. Apabila lo bisa mengenali dan menemukan praktik-praktik manipulasi psikologis yang terselubung melalui teks, gambar, dan video, lo akan menjadi lebih mudah dan bijak apakah informasi itu lo konsumsi sebagai informasi biasa atau sebaliknya, lo anggap sebagai motivasi diri.
Wait, tetapi dari praktik dark psychology tersebut, jangan secara mentah dan menjustifikasi semua orang di sisi lo itu semuanya manipulatif. Itu kembali lagi pada kesadaran lo tentang pemahaman diri dan dibekali secara pengetahuan yang bijaksana. Kira-kira lo terbayang nggak gimana itu praktik dark psychology? Well, teman-teman, gue bakal memberikan satu contoh kasus yang gue ambil dari kisah nyata temen gue sebagai korban dari kejahatan mafia yang memiliki sifat manipulatif. Tentunya gue udah mendapatkan persetujuan pada temen gue untuk dijadikan sebagai pelajaran melalui video ini. Tetapi sebelum itu ada 3 poin penting dalam dark psychology yang harus lo ketahui terlebih dahulu. Pertama, narsisme. Kedua, psikopat. Dan ketiga, machiavellianisme. Yang pertama, narsisme. Narsisme merupakan kecintaan yang berlebihan pada diri sendiri. Terkadang seseorang memiliki sifat narsistik, percaya bahwa dirinya lebih hebat dibanding orang lain, dan dia ingin orang lain mengakui hal tersebut. Artinya dalam sifat narsisme ini tujuan utama orang hanya mencari pengakuan diri dan popularitas oleh orang lain. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Orang narsistik akan berusaha untuk menjadi pusat perhatian atau berusaha mendapatkan pujian saja. Mereka ingin selalu hidupnya dipuja untuk eksistensi dirinya. Nah, makanya nih, orang narsistik akan menuntut lo segala hal harus sesuai dengan standar mereka. Ya, secara kasarnya, lo itu harus ikut sesuai dengan perintah orang itu, dan apabila lo nggak bisa mengikuti apalagi mengakui orang itu, maka lo akan merasakan dampak negatif seperti dibenci, bahkan menghasut orang lain untuk nggak menyukai lo. Karena dasarnya orang narsistik itu semua tindakan entah itu benar atau salah, semua harus mendapatkan pujian dari orang lain. Dan parahnya, orang narsistik gak akan segan-segan melakukan kecurangan atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan menjatuhkan diri lo karena gak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, psikopat. Sekilas sifat psikopat ini terkesan memiliki sifat yang tega dan brutal. Orang yang memiliki sifat psikopat cenderung gak pandang bulu. Ketika orang psikopat melakukan kesalahan, dia pun juga tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi mereka sama sekali nggak peduli akan hal tersebut. Mereka nggak akan pernah merasa bersalah karena seorang psikopat nggak punya rasa empati dan hati nurani. Parahnya, psikopat ini cukup cerdik untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang menarik dan sulit diidentifikasi maksud dan tujuannya. Orang psikopat biasanya memiliki pesona yang sangat menawan dan mampu mengambil hati orang lain, sehingga para korbannya gak menyadari bahwa mereka berurusan dengan seorang psikopat. Pernah gak lo nonton film Psikopat? Nah, dalam alur cerita film itu, si psikopat cenderung gak bisa ditebak apapun gerak-geriknya. Tiba di saat psikopat langsung menunjukkan aksi-aksi gilanya tanpa rasa empati dan hati nurani. Iya, meskipun gak semua orang dengan sifat kepribadian psikopat selalu melakukan kekerasan, tapi nggak ada salahnya lo berhati-hati dalam berelasi dengan orang tipe ini karena mereka tetap memiliki risiko tinggi untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran hukum. Yang ketiga, machiavellianisme. Orang-orang yang memiliki sifat machiavellianisme cenderung sering memuji, berbohong, dan menipu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rencana jangka panjang dan akan memastikan untuk mewujudkan rencana tersebut. Selain itu, mereka juga mampu membaca orang lain dan menggunakan ketakutan atau kelemahan lawan mereka. Nah, ini nih, ada satu kasus teman deket gue yang dia berumur 25 tahun dan sedang dalam fase untuk menentukan masa depannya. Sama seperti gue dan lo semua. Sebut saja dia namanya Zada. Dia menjadi salah satu korban dari bentuk sifat manipulatifnya orang lain, khususnya sifat machiavellianisme. Pada awalnya, Zada ini bertemu dengan seorang yang ternyata seorang mafia untuk menawarkan kerjasama bisnis. Bisnis yang dia janjikan itu cukup besar profitnya. Bahkan sampai-sampai si mafia itu memberikan apa yang dia punya ke si Zada. Di umur 25 tahun, pasti orang merasakan overthinking akan masa depan dirinya. Nah, dari situ si mafia memanfaatkan celah untuk dijadikan sebagai mangsa manipulatifnya. Sifat itu terlihat sangat jelas bahwa dia memberikan sesuai yang dianggap si Zada itu sangat mengaguminya.
Bentuk prakteknya, dia memberikan ilmu pengetahuan tentang bisnis, komunikasi, negosiasi, bahkan memberikan fasilitas bisnis, dan sampai-sampai dia mengaku sebagai pemilik beberapa perusahaan yang memiliki omset miliaran. Sedari awal si mafia ini udah merencanakan tujuan jeleknya dalam jangka panjang. Sampai di saat si Zada ini secara nggak langsung sudah dicuci otaknya. Sehingga apapun yang mafia katakan pasti itu dianggap sebagai kebenaran oleh Zada. Nah, dari situ lo bisa ngeliat bahwa mafia tersebut memiliki sifat dark psychologist yang sangat melekat pada dirinya. Sampai di saat temen gue terjebak pada rencana jelek si mafia sehingga ditipu puluhan juta. Semoga gue dan lo bisa mengambil pelajarannya ya. Teman-teman, terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi seseorang yang memiliki dark psychology. Pertama, mereka akan menggunakan manipulasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kedua, melakukan penipuan atau berbohong kepada orang lain untuk mendapatkan yang dia mau. Ketiga, berlebihan ketika menyanjung seseorang. Keempat, mengeksploitasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi. Yang kelima, tidak memiliki empati atau hati nurani. Keenam, tidak peduli nilai moral dalam bertindak. Ketujuh, tidak berperasaan atau sangat cuek. Kedelapan, ingin selalu dipuji orang lain. Kesembilan, ingin selalu diperhatikan orang lain. Kesepuluh, berlebihan dalam mengejar status dan prestis. Kesebelas, mengharapkan perlakuan istimewa dari orang lain. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat lo. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan lo boleh nge-share video ini ke temen, pacar, saudara, dan siapapun yang menurut lo mereka harus menonton video ini sebagai refleksi diri. Diksi, Republic of Thinker.